Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiski Handaya, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 057024678. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas ketiga, basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk mengerjakan tugas ini, kita akan menggunakan panduan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu pelaksanaan praktikum transaksi dari IRD rumah sakit yang telah kita buat di tugas kedua kemarin. Untuk pertama, kita akan mengaplikasikan perintah commit. Commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi perintah commit ini berfungsi untuk menambah data atau mengurangi data. Langsung saja kita masuk ke phpMyAdmin. Ini merupakan data yang telah saya buat di tugas kedua kemarin. Untuk mengaplikasikan perintah commit, kita masuk ke rutin, lalu kita create buat rutin baru. Kita hapus, kita tulis di sini transaksi 1. Nah, untuk mempermudah, saya sudah membuat sintaknya, tinggal di copy. Jadi awal dengan begin, lalu start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, valuesnya ID pasien 05, nama pasien Tono, alamat pasien Surabaya, dan jenis kelamin pria. Lalu select from pasien, commit, kita menggunakan perintah commit, lalu ditutup dengan end. Kirim. Lalu kita lihat di sini. Nah, yang awalnya data saya hanya ada 4, 1, 2, 3, 4, lalu menggunakan perintah commit menambah data yaitu Tono dari Surabaya dengan jenis kelamin pria. Kemudian kita klik lagi untuk transaksi kedua, sama seperti tadi, diawali dengan begin, lalu start transaction, update pasien, set nama pasien Budi, where ID pasien 05, lalu rollback. Apa itu rollback? Kita lihat di sini. Perintah rollback itu merupakan pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa perintah rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Nah, jadi perintah rollback ini merupakan suatu perintah yang membatalkan sebuah perintah. Jadi set nama pasien Budi ini tidak akan muncul di nama data pasien. Sebagai untuk membuktikan, kita lihat transaksi 2 eksekusi. Nah, nama Budi tersebut tidak muncul di data pasien ini karena menggunakan perintah rollback. Lalu kita lanjut untuk rutin ketiga, transaksi 3. Untuk yang ketiga ini sama, diawali dengan begin, lalu start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Valuesnya untuk nomor 6, di tabel nomor 6 itu Hadi dari Malang dan jenis kelamin pria. Lalu save point. Apa itu save point? Save point itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi tersebut berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, jadi save point atau checkpoint adalah untuk pengembalian data terakhir yang kita buat pada data pasien. Di sini saya tuliskan data pasien yang ke-6 yaitu Hadi dari Malang dan jenis kelamin pria. Lalu yang kedua, yang data ketiga yaitu Anita dari Jember dan wanita. Bedanya di sini, yang Anita kita menggunakan perintah rollback atau menggugurkan perintah. Jadi, dan yang ketiga ini pasien yang nomor ID 8 yaitu Sasa dari Surabaya dan jenis kelamin wanita tidak menggunakan perintah rollback, maka akan muncul di data ini. Jadi yang akan muncul yaitu ID data nomor 6 dan nomor 8. Sementara nomor 7 karena menggunakan perintah rollback maka tidak akan muncul atau digugurkan. Mari kita lihat. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, yang akan muncul yaitu ID pasien nomor 6 dan nomor 8. Sementara nomor 7 tidak muncul karena ada perintah rollback. Oke.
Kemudian yang kedua yaitu trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang memicu perubahan sebuah basis data. Untuk melaksanakan trigger ini, pertama-tama kita buat tabel baru terlebih dahulu sesuai pada panduan. Pertama kita buat tabel transaksi obat. Kemudian kita buat lagi tabel baru yaitu dengan nama tabel obat. Oke, kita telah membuat tabel obat dan transaksi obat. Sebelum kita buat relasinya, kita beri dulu indeksnya pada ID obat. Oke, datanya sudah muncul di sini. Bisa kita lihat di sini dengan obat kode A001 yaitu amikacin dengan harga 2000 dengan stok 10. Lalu kode obat A002 amoxicillin dengan harga 15.000 ada 10. Lalu yang ketiga A003 betadine dengan harga 7.000 ada 5. Kita coba transaksi obat dengan klik tabel obat, lalu tambahkan di sini ID transaksi 1, lalu ID pasien, kemudian sini kita tambahkan ID obat kedua yaitu amoxicillin, jumlahnya 2 dengan total harga 30.000 karena satunya 15.000. Kemudian kita kirim. Di sini sudah ada transaksinya, bukti transaksi. ID pasien 02, ID obat 2, jumlah 2, total harga 30.000. Juga kita lihat di sini apakah stok obatnya berkurang. Nah, benar, di sini stoknya juga berkurang pada obat amoxicillin. Mungkin sampai di sini praktik yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam pengerjaan, mohon maaf dan mohon koreksinya untuk tutor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.